Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rosdiana Dewi SPD, guru pembimbing dari SDN Rahayu 03. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah buku yang saya baca berjudul A Thousand Splendid Suns. Buku ini ditulis oleh Khaled Hosseini. Kemudian penerbitnya dari Konita. Jumlah halamannya itu ada 507 kurang lebih. Nah, kemudian saya akan mereview ini dengan teknik Ishikawa Fishbone. Nah, yang pertama kita mulai dari Wu. Siapa saja tokoh yang ada di dalam novel ini, yaitu ada Maryam, Laila, dan Rashid sebagai tokoh utamanya dan beberapa tokoh pembantu. Kemudian Where. Novel ini berlatar di kota-kota di negara Afghanistan seperti Herat, Kabul, dan Kolba. Ya, kemudian kapan kejadian atau latar waktu yang ada pada novel ini, yaitu sekitar tahun 1970-an sampai tahun 2000-an ketika perang politik di Afghanistan pecah gitu ya. Kemudian apa yang diceritakan dalam buku ini, yaitu menceritakan dua orang perempuan Afghanistan yang diperlakukan tidak adil oleh suaminya, ya. Menceritakan kehidupan di sana, bagaimana mereka mempertahankan hidup mereka. Kemudian mengapa hal tersebut bisa terjadi, itu karena Maryam dan Laila menikah dengan lelaki yang sama, yaitu mereka istilahnya punya suami yang sama, yaitu Rashid, ya. Kemudian suaminya tersebut mempunyai sifat yang sangat temperamental, pemarah, suka menyiksa, dan juga mempunyai paham yang sangat radikal gitu ya. Kemudian kehidupan wanita Afghanistan juga sangat tidak bebas di sana, yang mana mereka tidak bebas untuk bepergian, tidak bisa bekerja karena ada aturan dari pemerintah yang saat itu berkuasa untuk tidak membolehkan wanita berkeliaran tanpa mahrim dan juga tidak boleh bekerja. Nah, kemudian bagaimana penyelesaian dari permasalahan ini? Nah, ceritanya itu diawali dari kisah Maryam yang ketika itu usianya 15 tahun, ya. Dia adalah seorang anak haram antara seorang pembantu dengan majikannya. Nah, setelah ketahuan, maka si pembantu tersebut diusir, ya, diasingkan ke sebuah tempat. Nah, namun ayahnya Maryam itu tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah. Setiap seminggu sekali dia datang untuk menengok anaknya. Nah, ketika sudah usia 15 tahun, Maryam pergi ke rumah ayahnya, dan itu ditentang oleh ibunya, sehingga ibunya mengancam ketika dia menekat pergi ke rumah ayahnya, dia bunuh diri. Nah, mendapati ibunya bunuh diri, meninggal, akhirnya Maryam tinggal di rumah ayahnya Jalil, yang mana ayahnya itu sudah mempunyai 3 orang istri dan juga anak-anak. Nah, dengan adanya Maryam di sana membuat keluarga di sana merasa tidak nyaman, yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk menikahkan Maryam dengan teman ayahnya yang usianya jauh di atas dia 30 tahun, ya. Kehidupan mereka tidak bahagia karena Maryam sulit punya anak, selalu keguguran. Itu membuat suaminya Rashid merasa kecewa, lalu akhirnya sering menyiksa Maryam, ya. Nah, selang beberapa waktu kemudian terjadi peperangan di Afghanistan, terjadi pengeboman di mana-mana. Akhirnya ada tetangga mereka menjadi korban pengeboman, yang mana mereka punya remaja putri yang bernama Laila. Oleh Rashid, Laila diselamatkan dan dirawat oleh Maryam sampai sembuh. Kemudian Rashid menginginkan Laila untuk menjadi istri keduanya. Nah, karena Laila saat itu juga sedang dalam kondisi hamil oleh orang lain, maka dia memutuskan untuk menerima Rashid sebagai suaminya. Setelah itu mereka menikah. Pada awalnya Maryam merasa sangat cemburu kepada Laila, namun setelah Laila melahirkan seorang putri, Maryam pun merasakan perasaan seorang ibu mencintai putri
putri marunya gitu ya. Jadi tetap ada cinta sebagai seorang ibu karena dia tidak bisa merasakan menjadi seorang ibu. Lama waktu berjalan, peperangan di Afghanistan sering terjadi, kehidupan ekonomi mereka juga menjadi tidak baik, hancur. Ya, usaha Rashid itu terkena dampak dari peperangan, maka dia menjadi kehilangan pekerjaan, kondisi perekonomian mereka pun menjadi krisis. Nah, setelah itu karena Rashid tahu bahwa anak yang dilahirkan oleh Laila itu sebenarnya bukan anaknya dia, maka dia semakin temperamen, menyiksa kedua istrinya tersebut. Mereka berdua, Maryam dan Laila itu merasa tidak tahan, akhirnya mereka memutuskan untuk kabur. Nah, untuk kabur bersama putrinya itu yang bernama Azizah. Nah, dalam perjalanan kaburnya tersebut, dia menyewa seorang laki-laki dibayar untuk memberitahukan kepada petugas penjaga bahwa dia itu adalah mahramnya, karena di Afghanistan itu seorang perempuan itu haram berjalan-jalan tanpa seorang muhrim. Nah, namun sayang sekali laki-laki tersebut sudah menerima uang, tapi dia memberitahukan kepada petugas bahwa itu bukan muhrim dia. Akhirnya Maryam dan Laila dibawa kembali pulang ke rumahnya. Nah, mengetahui itu Rashid pun marah dan kemudian menyiksa mereka berdua lagi. Nah, selang waktu kemudian akhirnya Laila hamil lagi seorang anak laki-laki, melahirkan seorang anak laki-laki yang memang itu anaknya dari Rashid. Nah, kemudian semakin lama makin tumbuh besar, Rashid merasa sangat senang dengan adanya anaknya itu. Ia semakin apa-apa perhatiannya sangat tercurah kepada anak putranya tersebut. Nah, di suatu waktu ketika Rashid itu mencari pekerjaan karena dia sudah kehilangan tokonya yang sudah kena bom, dia menjadi pekerja di toko orang lain, menjadi pelayan dan sebagainya. Ketika dia sedang pergi, datang seorang tamu yang mana itu adalah tokoh bernama Torik, yang mana itu adalah pasangan Laila waktu dia remaja, jadi ayah dari anaknya. Sering datang, kemudian sering datang bertamu, mengobrol berdua dengan Laila, dan hal tersebut dilaporkan oleh anaknya atau putranya kepada Rashid sebagai ayahnya. Hal itu tersebut membuat Rashid benar-benar murka karena dia sangat tahu bahwa Tarik adalah pria di kehidupan masa lalu Laila, dan juga dia merasa dikhianati karena istrinya berdua-duaan dengan laki-laki yang mana di sana itu sangat diharamkan sekali. Nah, mengetahui tersebut akhirnya Rashid pun gelap mata, dia menyiksa Laila di depan Maryam. Namun anaknya yang putra itu dia kurung di kamar di atas. Ketika menyiksa Laila dengan gesper, bahkan sampai memencekik hampir mati, Maryam merasa ketakutan sehingga dia pun gelap mata membunuh Rashid dengan sebuah sekop. Pada akhirnya Maryam dihukum mati. Yang terjadi kemudian adalah Laila pergi ke kota Kabul, kemudian dia menikah dengan Torik dan dia pun bekerja menjadi seorang guru. Demikian ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.